Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Juni Andriani, NPM 20138. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari presentasi modul 1, Arena. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi modul dari modul 1, yaitu Arena. Yang pertama, tujuan praktikum. Untuk praktikum modul 1 ini, tujuannya yaitu yang pertama, mempraktikkan mengetahui tentang software Arena, fungsi dasar pada toolbar Arena, dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, praktikkan mengetahui tentang software Arena sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah simulasi. Yang ketiga, praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan software Arena. Tinjauan pustakanya yang pertama ada software Arena. Software Arena adalah sebuah program penyusunan model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high-level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language. Untuk ciri-ciri dari software Arena yaitu menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan dan penjadwalan, peramalan untuk pengembangan komponen sistem, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci, penganalisaan data global dengan distribusi, visualisasi dari aliran proses data, dan hasil analisis meruputi grafik atau analisis is running model. Terus yang kedua ada Activity Cycle Diagram atau ACD. ACD merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Entitas ACD ada dua, yaitu permanen dan sementara, sedangkan aktivitas ACD yaitu ada pasif dan aktif. Ketiga ada Arena Basic. Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul yang terdapat pada Arena Basic bisa dikatakan biasa dijadikan dasar untuk pembuatan simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Untuk modul dari Arena Basic ada Basic Proses Panel, yaitu berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Untuk modul-modulnya ini ada Grid modul, Dispose modul, Proses modul, Decide modul, dan Assign modul. Ada Batch modul juga, Spirit modul, dan yang terakhir Record modul. Yang kedua, Basic Proses Panel. Di Basic Proses Panel ada Entity modul, QE modul, Resource modul, Variable modul, Schedule modul, dan Set modul. Arena Advanced. Dalam software Arena Advanced terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Dalam Arena Advanced terdapat Advanced Process Panel dan Advanced Transfer Panel. Advanced Process Panel adalah panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi daripada panel Basic Process. Untuk panel tersebut dibagi menjadi General Flowchart modul dan Data modul. Untuk General Flowchart modul adalah kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi. Beberapa modul dari General Flowchart modul yaitu ada Signal modul, Out modul, Match modul, Delay modul, Release modul, dan Size modul. Data modul adalah kumpulan objek yang ada di tampilan bekerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses seperti Advanced model dan Expression model. Conveyor Flowchart modul adalah kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi yang khusus, yaitu conveyor. Conveyor Flowchart modul berwarna hijau. Untuk Conveyor Flowchart modul ada Convey modul, Access modul, dan Access modul. Terus di sini ada Advanced Transfer Process, General Flowchart modul, Transport Flowchart modul, Data modul, Advanced Transfer Panel. Untuk modul Advanced Transfer Panel ini ada Distance modul, Conveyor modul, Transport modul, dan Segment modul. Sekian penjelasan dari saya tentang materi modul. Selanjutnya akan dijelaskan untuk materi selanjutnya. Makasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk laporan praktikum simulasi komputer. Di sini ini ada jurnal yang sudah kami buat dengan judul menetapkan simulasi sistem produksi pada perusahaan paperback menggunakan bantuan software Arena. Dengan penulisnya partner saya Maulida Tusania dan saya sendiri Arista Juni Andriani, dan ada aslabnya Anugrah Intan Puspitasari. Untuk abstraknya sendiri yaitu perkembangan teknologi yang sangat besar sangat bermanfaat bagi setiap lini masyarakat, terutama bagi para perusahaan.
Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk merencanakan sistem produksinya agar dapat berjalan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan menggunakan suatu metode simulasi komputer. Simulasi komputer digunakan untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan sebuah simulasi sistem produksi agar perusahaan paper bag dapat memperoleh sebuah sistem produksi yang terbaik. Untuk menentukan simulasi sistem komputer tersebut, penelitian ini menggunakan metode simulasi komputer dengan menggunakan bantuan software Arena. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model penelitian ini didapatkan bahwa membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas produksi paper bag di PT Bagstation. Hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebelumnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Untuk pendahuluannya, semakin banyak industri-industri yang baru bermunculan hampir di semua aspek membuat perkembangan dunia industri berkembang secara cepat. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan sebuah perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan berkembang. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produksinya adalah dengan melakukan tindakan perbaikan dalam sistem produksi perusahaan. Pada penelitian kali ini, studi kasus yang digunakan yaitu tentang simulasi sistem produksi paper bag menggunakan bantuan aplikasi Arena pada PT Bagstation. PT Bagstation menggunakan metode simulasi dengan mempertimbangkan tentang aliran produksi, serta entitas dan atribut dalam sistem produksinya. Simulasi industri sudah lama diperkenalkan sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun, simulasi menggunakan komputer untuk dapat mempelajari sebuah sistem secara numerik, di mana dapat dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik agar mendapatkan karakteristik asli dari suatu sistem. Simulasi adalah proses perancangan model dari sebuah sistem nyata dan pelaksanaan eksperimen-eksperimen menggunakan model ini dengan tujuan memahami tingkah laku sistem atau menyusun strategi yang sehubung dengan sistem operasi tersebut. Arena adalah suatu program simulasi yang bisa dibilang suatu evolusi dari bahasa pemrograman terdahulu. Dimulai dengan munculnya bahasa pemrograman Fortran sekitar tahun 1950 sampai 1960. Publik seketika memanfaatkan bahasa pemrograman tersebut untuk dapat membuat program simulasi sistem yang sangat kompleks, dan pemrograman Fortran tersebut sangat mendukung untuk pembuatan program simulasi. Arena ialah pencampuran dari dua kategori, yaitu kombinasi dari kemudahan pemakaian dan dimiliki high level. Sistem modeling menggunakan suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi. Software Arena dapat digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model yang menyatakan proses dan logika. Untuk metodologi penelitiannya dalam Arena pengguna dapat menggunakan model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada Arena yang menyatakan proses atau logika. Garis penghubung digunakan untuk menyatakan hubungan antar modul atau menyatakan aliran entitas. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik terhadap teknologi Microsoft termasuk Visual Basic. Pengambilan data menggunakan data sekunder. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup, dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software Arena mudah dipahami. Simulasi sistem produksi menggunakan software Arena sebagai alat bantu dalam pengerjaan penelitian ini. Untuk tahap pengumpulan datanya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode statistik. Untuk data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data waktu aktivitas penyortiran bahan baku, data waktu aktivitas menyiapkan paper bag, data waktu aktivitas pemotongan paper bag, data waktu aktivitas pewarnaan paper bag, data waktu aktivitas pengeleman, data aktivitas inspeksi warna, data waktu aktivitas inspeksi kebocoran, dan data waktu aktivitas packaging. Untuk data aktivitas produksinya diperoleh sebagai berikut. Di sini ada data 1 sampai ke 10 bisa dilihat dengan rata-rata sebagai berikut. Untuk penyortiran bahan baku 3,6 rata-ratanya, penyiapan paper bag 1,9, pemotongan paper bag 3,9, pewarnaan paper bag 2,6, pengeleman 5,2, inspeksi perwarnaan 1,8, inspeksi kebocoran 2,6, dan packaging ada 7,8 rata-ratanya. Terus di sini juga terdapat gambar dari aktivitas cycle diagram dari mulai yaitu penyortiran bahan baku sampai yang terakhir dispose. Di sini bisa dilihat ada alurnya sama.
Selanjutnya flowchartnya. Flowchartnya bisa dilihat ini ada mulai, terus kemudian kita melakukan studi pustaka, studi lapangan, menentukan perumusan masalah, terus menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, terus melakukan pengumpulan data, pengolahan data, selanjutnya pengolahan data menggunakan software Arena, verifikasi, selanjutnya validasi, menentukan hasil dan pembahasan, menentukan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Ini dilihat gambar dari flowchartnya. Untuk penjelasan langkah flowchart, yang pertama kita melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti, kemudian melakukan studi pustaka untuk mencari referensi dari penelitian sebelumnya. Terus menentukan tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitiannya membuat sebuah sistem simulasi produksi dengan pada perusahaan paper bag agar efisien dan efektif dalam sistem produksinya. Terus pengumpulan datanya, tadi itu terdapat 7 data yang dikumpulkan, yaitu data penyortiran, bahan baku, penyiapan paper bag, pemotongan paper bag, pewarnaan paper bag, pengeleman, inspeksi perwarnaan, inspeksi kebocoran, dan packaging. Untuk pengolahan datanya, kita menggunakan aplikasi Arena, terus diverifikasi. Setelah data diolah, diverifikasi kebenaran dari laporan data tersebut. Setelah verifikasi, kita melakukan validasi untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya, baik itu antar individu, kelompok, atau yang juga situasinya. Terus kemudian menentukan hasil dan pembahasan. Setelah pengolahan data telah valid, data yang telah dihasilkan dilakukan pembahasan, dan hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tujuan ilmiah. Terus yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran bertujuan untuk menyimpulkan isi dari penelitian ini dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Langkah flowchart terakhir yaitu selesai tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian serta penutup dari penelitian tersebut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Maulid Sania akan melanjutkan ke presentasi mengenai software Arenanya, bagaimana cara meraninya. Oke, jadi yang pertama kita sesuaikan dulu studi kasusnya. Kita akan ambil studi kasus aktivitas produksi paper bag. Nah, di sini ada 8 aktivitas. Kita pindah dulu aktivitas dari 1 sampai ke 10 ini ke dalam file notepad. Jadi saya udah buat file notepadnya. Ini kita simpan di sini. Nah, di sini ada aktivitas 1 sampai aktivitas 8. Kita coba buka. Jadi seperti ini ada ini aktivitas seperti 4, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 6, 3, 4. Ini kita masukkan seperti ini ke bawah gitu. Selanjutnya kalau sudah, kita langsung beralih ke softwarenya, software Arena. Jadi di sini kan ada 8 aktivitas. Kita membagi 8 aktivitas itu ke 2 stasiun. Jadi stasiun pertama ada 4 aktivitas, maksudnya stasiun bahan mentah. Yang stasiun kedua itu ada stasiun bahan jadi, itu juga 4 aktivitas. Oke, sekarang kita mulai buat. Yang pertama kita taruh create, terus assign, terus station, nah terus proses. Jadi stasiun ini masuk advanced transfer, terus kalau yang create, assign, sama proses itu masuk ke basic proses. Nah, prosesnya di sini stasiun pertama ada 4. Setelah itu kita ke rute, karena kita langsung membagi 2 stasiun, jadi kita ke rute dulu. Nah, ini stasiun. Ini udah masuk ke stasiun 2, stasiun nantinya akan jadi stasiun bahan jadi. Ini juga ada 4 proses. Wah, nah ini kita assign, terus record, terus dispose mana ya? Nah, ini udah ada. Selanjutnya kita atur-atur aja ini create. Kita kasih nama mulai sesuai di laporan tadi. Ini max arrivalnya kita isi 1. Udah. Oke. Terus assign-nya ini kita add variabelnya, variable entity type. Kita kasih nama bahan baku 1 gitu aja. Terus kita add lagi ini entity picture. Kita ambil yang picture bike, gambar sepeda. Oke. Nah, ini untuk stasiun kita kasih nama stasiun mentah. Udah. Oke. Untuk proses 1 ini tadi
apa ya, lupa. Oh, penyortiran bahan baku. Jadi untuk proses ini kita sebelumnya cara memasukkan file yang di Notepad tadi itu kita klik tools. Nah, caranya kita klik tools, terus input analyzer. Nah, file, new, file, data file, kita pakai use existing. Lalu kita masuk ke file Notepad tadi yang udah kita buat. Nah, ini untuk aktivitas pertama dulu. Open. Kalau udah fit all. Nah, ini expressionnya kita copy. Kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke proses. Di sini proses kan yang pertama penyortiran bahan baku. Terus ini delay type, kita ganti expression. Unitnya kita ganti minutes. Lalu expressionnya ini kita copy. Nah, begini. Kita klik OK. Udah ada jadi. Terus proses 2 sama seperti tadi. Kita klik tools, terus input analyzer, file, new, file, data file, use existing. Yang kedua, open, fit all, lalu expressionnya kita copy. Nah, di sini yang kedua tadi menyiapkan paper bag. Delay type expression, unitnya minutes, expressionnya kita copy. Oke. Jadi begitu sampai akhir. Prosesnya begitu semua. Nah, ini ke rute ganti menuju stasiun 2. Ini ganti 1. Ini ganti minutes. Ini stasiun 2. Oke. Nah, untuk stasiun 2 ini stasiun Baranjadi. Oke, gitu aja. Nah, untuk proses ini sama seperti tadi. Untuk assign, kita add variable, terus entity picture. Ini kita ganti picture of fan. Oke. Lalu untuk record, kita ini ya, add, terus counter name-nya kita ganti waktu total. Ini udah. Oke. Untuk dispose kita ganti ini simpan gudang. Nah, ini udah terisi semua nih dari proses 1 sampai proses 8. Bisa kita lihat di sini nih. Nah, ini kan terlihat udah saya masukkan di input analyzer dari input 1 sampai input 8. Jadi ini prosesnya udah terisi semua. Lalu kita cek di sini run, setup. Lalu ada replikasi parameter, kita isi 10. Lalu ada project parameter, ini kita centang semuanya. Nah, terus kita balik ke reports. Ini kategori overview, kita ganti ke Siemens Summary Report. Oke, udah deh. Lalu kita run, kita klik go. Nah, ini kita klik yes. Udah deh, jadi ini adalah file yang nanti bakal kita masukin ke perhitungan. Jadi kita pakai ini loh. Nah, replication ended at time. Nah, ini kan 1. Terus ini kan 2. Nah, 2. Berarti ini aktivitas 2. Ini replikasinya. Begitu. Oke, lalu kita menuju ke laporannya. Nah, kita masuk ke perhitungan atau pembahasan. Jadi, nah, ini maksudku yang tadi. Kan menghitung jumlah replikasi aktivitas produksi paper bag di PT Bagstation. Jam ini kita dapatkan dari sini. Dari sini. Nah, ini kita copy, kita masukkan seterusnya sampai ke bawah, sampai 10 replikasi. Kita masukkan ke sini. Nah, ini 1 sampai 10 ini. Sedangkan konversi ke menitnya ini kan jam, berarti kan tinggal kali 60. Kita menghitungnya di Excel, jadi biar lebih gampang, biar lebih tepat. Jadi ini kali 60 berapa? Sampai sini, sampai 10. Terus rata-ratanya kita juga hitung di Excel semua sampai standar deviasi dan variansi. 1 sampai 10 ini berapa rata-ratanya, standar deviasinya dan variansinya.
lalu ini ke bawah. Nah, dengan n kan tadi kan ada 10 replikasi. Kita pakai n-1, 9, kita menggunakan confidence level itu 95%. Dengan A itu 1 dikurangi 95 sama dengan 5%. Atau sama dengan 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,96. Nah, kita menghitung half width-nya dengan rumus TD kali F kali A per 2 dikali S per akar N. S ini merupakan standar deviasi sebelum dikonversi. Jadi pakai ini, 0,07 ini. Kita langsung masukkan, TD-nya kan 2,26 dikali standar deviasinya di per akar 10. N-nya kan akar 10 nih, ada 10 replikasi. Nah, ini dapat hasil 0,0539756663. Kita masuk ke beta. Beta itu sama dengan half width. Jadi beta juga hasilnya sama kayak half width. Lalu ke n aksen. N aksen ini mencari jumlah minimal replikasi yang harus dihitung ke perhitungan selanjutnya. N aksen itu ada ZA per A per 2 maksudnya dikali S standar deviasi per beta. Kita ZA per 2 tadi udah ketemu 1,96 dikalikan ini standar deviasi sebelum dikonversi, lalu dikalikan beta. Beta itu ini yang sama dengan half width. Ditemukan hasil 2,74. Jadi ini kita bulatkan jadi 3. Jadi dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya kita masuk ke 3 replikasi teratas. Jadi 1, 2, 3. Ini kita dapat dari sini. Ini kan 1, 2, 3. Nah, 3 replikasi teratas. Nah, ini kan 3 replikasi teratas kan berarti ini 1, 2, 3. Kita ambil nilainya 23, 28, dan 35. Begitu, kita masukin ke tabel. Nah, ini kan. Lalu tabel di bawahnya, ini juga 3 replikasi teratas. Total waktu menit ini kita dapatkan dari sini. Ini. Nah, ini. Kita masukkan 3 aja karena ditemukan minimal replikasinya 3. Oke, selanjutnya ini, karena N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan itu akan menggunakan Welch Confidence Interval, di mana H0 jika μ1 sampai μ2 sama dengan 0 itu dikatakan valid. Jika H1 sampai μ2 itu tidak sama dengan 0, itu tidak valid atau di luar dari rentang μ1 dan μ2. Ini masing-masing populasi itu saling bebas dan berdistribusi normal. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Dan variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 juga tidak harus sama. Oke, kita di sini ada perbandingan output real system dan arena. Jadi aplikasinya tadi kan udah dimasukin ke tabel, kita masukin ke tabel selanjutnya ini. Real system ini menitnya, arena ini. Kita hitung sama tadi rata-rata, standar deviasi, variansi. Kita hitung mending di Excel aja menggunakan rumus tetap. Kalau rata-rata itu average, standar deviasi itu STDFS, variansi itu var S gitu. Kita masukin aja. Nah, ini N-nya kan ditemukan 3, berarti N-1 3 kurangi 1 sama dengan 2. Dengan H0 μ1 sampai μ2 sama dengan 0, H1 μ1 μ2 tidak sama dengan 0, maka alfanya 0,05. Maka ini dihitung, kita dapat dari tabel distribusi T itu 4,3027 karena dengan alfa 0,05 dan N sama dengan 2. Di tabel T kan ketemunya 4,3027. Nah, jadi kita ke ini rumusnya HW. Tn min 1 kali alfa per 2 kali S per akar N. Ini kan tadi di tabel T. Lalu 4,3027 dikalikan S. S ini standar deviasi. Maksudnya variansi 36,3333 per akar 3. Begitu. Sama dengan 90,25799,512. Sehingga confidence intervalnya itu kan rata-rata, ini kan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2. Nah, ini kita dapat dari sini. Ini 28,666 dikurangi 30,114 dan seterusnya. Kita dapatkan hasil minus 1,44809. Jadi kita masukin sini, dikurangi HW. HW ini kan ini. Jadi kita masukin. Nah, hasilnya minus 91,706 dan seterusnya. Dan ini minus 144 kita tambahkan dengan 90,257 hasil dari HW. Ketemunya positif 88,8099. Nah, ini berarti kan menandakan bahwa 0, μ1 sama μ2 ini berada di antara rentang minus 91 sampai dengan positif 88, berarti kan tidak melebihi rentang. Jadi masih berada di antara mereka gitu. Jadi hasilnya itu didapatkan valid. Jadi analisisnya
Dari analisis perhitungan tersebut didapatkan nilai half width sebesar 0,05397 dan dari nilai half width tersebut menghasilkan nilai beta yang sama serta jumlah minimal replikasi atau n aksen sebanyak 3 replikasi. Setelah didapatkan jumlah minimal replikasi, maka dilanjutkan ke pengujian validasi model dengan metode Welch Confidence Interval yang menghasilkan nilai half width sebesar 90,2579. Sehingga dari nilai tersebut didapatkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan itu valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Nah, ini tadi hasil output simulasi arena yang udah kita buat di software arena, kita SS, kita masukin sini. Dari sini udah ada kesimpulan kalau output arena dapat diketahui bahwa hasil di antara penyortiran bahan baku 0, menyiapkan paper bag 0, pemotongan paper bag 0, pewarnaan paper bag 0, pengeleman 0, inspeksi pewarnaan juga 0, inspeksi kebocoran dan packaging juga 0. Jadi semua aktivitas, 8 aktivitas itu 0 semua. Nah, ini juga sama dari rentang hasilnya, verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima dan valid sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena. Jadi kesimpulannya seperti ini. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini, hasil output pada software arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas produksi paper bag di PT Bagstation. Hasil verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Dilakukannya penelitian dan penyelesaian studi kasus ini dapat disimpulkan sudah mempresentasikan keadaan lapangan serta diharapkan dapat membantu praktikan untuk dapat menerapkan tujuan serta konsep dari software arena dalam kehidupan sehari-hari maupun mengembangkan bidang industri. Hal yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas penelitian diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data agar hasil yang didapat tepat. Melihat dari apa yang didasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan software arena dapat dijadikan metode dari penelitian lain yang lebih luas lagi dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem produksi paper bag di sebuah PT Bagstation. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data serta lebih bervariatif lagi dalam pencarian data agar hasil yang didapatkan lebih tepat dan lebih bervariasi. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Oke, sekian presentasi untuk lab Siskom dari kelompok kami, kelompok 103. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.